Baik, Dewan Juri yang terhormat dan yang saya banggakan, rekan berpikirku dari tim oposisi. Saya Hafid Wibowo Edolas Putra sebagai tim pemerintah selaku pembicara pertama. Dengan ini kami menyatakan bahwa kami mendukung mosi kita pada hari ini, yakni Dewan ini memilih dunia di mana sumber daya penting diatur oleh Agensi Sumber Daya Internasional. Perlu kita ketahui bersama, sumber daya penting adalah hal-hal yang sangat dibutuhkan banyak negara untuk bertahan dan berkembang, seperti minyak, gas alam, dan bahan tambang penting lainnya. Dan sedangkan Agensi Sumber Daya Internasional adalah lembaga global yang berfungsi untuk mengelola sumber daya penting. Dan sumber daya penting itu akan digunakan untuk dibagikan dan dijaga agar tidak dipakai secara semena-mena oleh negara tertentu. Dan peran dari Agensi Sumber Daya Internasional itu adalah untuk mengurangi risiko kelangkaan atau konflik perdagangan serta mendorong penggunaan dan ekstraksi sumber daya yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Baik teman-teman semuanya, sebelum kami melanjutkan diskusi ini ke arah yang lebih lanjut, kami akan membatasi atau memberikan limitasi agar perlu kita pahami secara bersama-sama. Kami di sini tidak mengatakan bahwa sumber daya dunia akan diambil alih sepenuhnya oleh lembaga internasional. Masing-masing negara itu tetap memiliki hak atas sumber daya yang ada di negaranya masing-masing. Akan tetapi harus ada aturan bersama kepada negara-negara besar agar tidak bisa menggunakan sumber daya itu seenaknya untuk mencari keuntungan sendiri atau menekan negara lain. Yang kedua, yang kami bahas di sini adalah hanya sumber daya yang benar-benar penting dan bertambah saja yang besar bagi negara seperti minyak, gas, dan bahan tambang penting lainnya. Karena kalau sumber daya seperti ini dikuasai hanya oleh beberapa negara saja, maka itu akan memberikan dampak yang bisa dirasakan oleh seluruh dunia dan dirasakan oleh seluruh manusia. Berdasarkan status quo pada saat ini, sumber daya penting di dunia masih diatur oleh masing-masing negara. Artinya, negara yang memiliki sumber daya lebih banyak biasanya memiliki kekuatan dan pengaruh yang lebih besar. Dan akibatnya yang pertama, harga bisa naik turun karena kepentingan negara tertentu. Yang kedua, distribusi sumber daya tidak merata. Yang ketiga, dan terkadang sumber daya dipakai untuk kepentingan politik atau ekonomi di setiap masing-masing negara. Dan maka dari itu, karena itu juga sistem sekarang masih sering menimbulkan persaingan antar negara, ketimpangan, dan penggunaan sumber daya yang berlebihan demi keuntungan pribadi. Dan di sini saya memiliki dua argumen utama. Yang pertama, dunia akan menjadi lebih stabil dan di sini saya memiliki dua argumen utama. Yang pertama, dunia akan menjadi lebih stabil dan konflik antar negara bisa berkurang. Kami percaya bahwa masih banyak antar negara sebenarnya ini bersahabat. Kami percaya bahwa banyak masalah di antar negara itu sebenarnya berawal dari perebutan sumber daya. Ketika ada negara yang memiliki sumber daya besar, mereka bisa menjadi sangat berkuasa. Mereka bisa menentukan harga, membatasi distribusi, bahkan menggunakan sumber daya itu sebagai alat politik, teman-teman. Yang artinya apa? Artinya negara lain akan menjadi bergantung dan mudah dirugikan. Secara logika, sesuatu yang sangat dibutuhkan banyak negara itu tidak seharusnya hanya dikendalikan oleh segelintir pihak saja. Dan kalau ada lembaga internasional yang mengatur, maka penggunaan sumber daya akan lebih diawasi dan lebih transparan. Dan artinya apa? Negara-negara ini tidak bisa seenaknya menggunakan sumber daya demi keuntungan mereka sendiri tanpa memikirkan dampaknya untuk berkelanjutan. Karena pada akhirnya semua kebutuhan tersebut bukan hanya kebutuhan satu negara saja, melainkan kebutuhan semua umat manusia. Dan argumen saya yang kedua, penggunaan sumber daya akan menjadi lebih bertanggung jawab. Masalah terbesar sekarang adalah masih ada banyak negara yang hanya berfokus pada mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Mereka terus mengeksploitasi sumber daya alam tanpa benar-benar memikirkan dampak jangka panjangnya. Kalau semua negara itu hanya berlomba-lomba untuk mengambil sebanyak mungkin dari sumber daya alam, suatu saat dunia akan menghadapi kelangkaan yang lebih besar dan kerusakan lingkungan yang semakin parah.
Dan lewat agensi internasional ini, kami yakin akan ada aturan yang membuat penggunaan sumber daya ini menjadi lebih bijak dan lebih terkontrol lagi. Dan pada akhirnya kami percaya bahwa dunia itu tidak bisa terus-menerus berjalan dengan sistem di mana negara-negara besar ini bebas mengendalikan sumber daya penting sesukanya. Dan dengan ini kami menyatakan bahwa tim pemerintah dengan tegas mendukung mosi kita pada hari ini, yakni Dewan ini lebih memilih dunia di mana sumber daya penting diatur oleh agensi sumber daya internasional. Baik, terima kasih.